Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, ini video pertama aku. Ini video perdana yang aku buat. Nah, di video perdana ini aku mau bahas tentang spektrofluorometri. Nah, ini merupakan salah satu mata kuliah di Farmasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta semester 4. Ini mata kuliah KFA 2. Tapi di sini aku nggak mau bahas banyak, aku bakal bahas sedikit tentang spektrofluorometri, yaitu mengenai latihan soal yang ada. Nah, langsung aja. Nah, sebelum ke latihan soal, aku udah tulis beberapa rumus yang aku anggap penting, seperti kayak rumus akurasi, presisi, kemudian ada regresi linier, dan hukum Lambert-Beer. Semuanya udah pasti punya, ini rumus-rumusnya, LOD, LOQ, nanti tinggal diingat saja, dibuka lagi aja. Nah, sekarang aku langsung aja mau bahas tentang contoh soal mengenai spektrofluorometri. Nah, yang pertama di sini adalah contoh soal mengenai kapsul kloramfenikol yang bakal diuji kadarnya dengan menggunakan spektro. Soalnya yaitu kapsul mengandung kloramfenikol seberat 250 mg per kapsul, bobot 20 kapsul itu seberat 6.500 mg. Diketahui nilai A1/1 cm dari kloramfenikol dalam pelarut air pada panjang gelombang 277 nanometer adalah sebesar 254. Pada penetapan kadar kapsul tersebut, ditimbang serbuk kapsul yang setara dengan 100 mg kloramfenikol, dilarutkan dalam labu ukur 100 ml, dipipet 1 ml larutan, dan diencerkan kembali dalam labu ukur 50 ml. Diperoleh serapan sebesar 0,505. Pertanyaan yang pertama, buatlah kurva kalibrasi teoritis untuk senyawa tersebut. Pertanyaan yang kedua, berapa berat serbuk kapsul yang ditimbang yang setara dengan 100 mg? Dan pertanyaan yang ketiga, berapa kadar kapsul kloramfenikol tersebut? Nah, kita langsung aja masuk ke pertanyaan pertama, yaitu tentang kurva kalibrasi yang dibuat secara teoritis. Nah, kalau kita mau membuat kurva kalibrasi, tentunya kita membutuhkan variabel X dan Y kan. X di sini adalah, dalam uji ini X-nya adalah konsentrasi dari kapsul kloramfenikol yang kita uji, dan Y-nya adalah nilai yang bergantung dengan X, yaitu nilai absorbansi dari sampel tersebut. Nah, untuk membuatnya secara teoritis, kita bisa ambil dari nilai-nilai yang diketahui dari soal ini. Nah, di soal ini itu diketahui nilai absorbansi pada konsentrasi 1 cm dengan menggunakan kuvet 1. Nilai absorbansi kloramfenikol pada panjang gelombang 277 nanometer dengan konsentrasi 1% dengan diukur menggunakan kuvetnya setebal 1 cm adalah 254. Jadi yang perlu diketahui di sini, A1/1 cm adalah panjang nilai absorbansi pada konsentrasi 1 cm dengan menggunakan kuvet dengan konsentrasi 1% menggunakan kuvet setebal 1 cm adalah 254. Jadi nilai A-nya adalah 254, 1 cm adalah tebal kuvet atau disimbolkan dengan B jika dalam hukum Lambert-Beer, yaitu yang ABC, B-nya 1 cm, C-nya 1%. Nah, biasanya konsentrasinya itu ketika kita praktikum adalah dinyatakan dalam ppm. Jadi kita rubah dulu persen di sini menjadi bentuk ppm. Nah, persen itu di soal ini adalah persen B per V. Dari mana kita tahu itu adalah persen B per V? Karena di sini adalah berat si kloramfenikol itu dilarutkan ke dalam air. Jadi gram per bobot per volume. Nah, B per V dalam Farmakopeia Indonesia itu sama diartikan dengan 1 gram per 100 mili. Jadi persen dari
1 gram bobot serbuk dalam volume 100 mili. Itu namanya 1%. Nah, di sini diketahui konsentrasinya 1%. Berarti konsentrasinya adalah 1 gram per 100 mili. Kita ubah 1 gram per 100 mili ini ke dalam bentuk ppm. Nah, ppm perlu kita ingat adalah dia part per million, per sejuta. Nah, kalau dalam B per V-nya, ppm itu setara dengan miligram per liter. Jadi kita ubah dulu 1 gram per 100 mili ini ke dalam miligram per liter. 1 gram itu 1000 miligram, 100 mililiter itu adalah 0,1 liter. Jadi 1000 dibagi 0,1 adalah 10.000 miligram per liter atau setara dengan 10.000 ppm. Oleh karena itu konsentrasinya adalah 10.000 ppm. Nah, dari ini kita dapat 3 nilai, yaitu nilai absorbansi 264, tebal kuvvet 1 cm, dan nilai konsentrasi adalah 10.000 ppm. Nah, kalau di hukum Lambert-Beer, A sama dengan A, B kali C. A-nya udah diketahui, B-nya diketahui, C-nya diketahui. Tinggal A kecilnya atau koefisien absorptivitas molarnya yang belum diketahui. Maka dari itu kita bisa menghitungnya dari nilai-nilai yang udah diketahui tersebut. Nah, berarti kalau dimasukkan nilainya, berarti A sama dengan absorbansi, yaitu 264, dibagi tebal kuvvet dikali konsentrasinya 10.000. Nah, jadi nilai absorptivitas molarnya adalah sebesar 0,0254. Nah, kita udah lengkap semua, udah punya nilai absorbansi, tebal kuvvet, konsentrasi, dan nilai absorptivitas molar. Nah, untuk membuat regresi linier yang dibutuhkan adalah konsentrasi dan nilai absorbansi. Nah, dalam hukum Lambert-Beer itu ada dibatasi absorbansi yang diukur sama kita gitu kan. Nah, dalam hukum Lambert-Beer absorbansi yang dipersyaratkan adalah 0,15 sampai 0,85 atau 0,2 sampai 0,8. Kita terserah mau pilih yang mana, dua-duanya itu benar. Nah, di sini tapi aku mau pakai yang 0,15 sampai 0,85. Kenapa? Karena biar rentangnya itu semakin lebih besar daripada 0,2 sampai 0,8. Kalau rentangnya lebih besar, jadi nanti pas kita milih konsentrasinya, seri konsentrasinya bisa lebih banyak gitu kan. Nah, kalau dari nilai A ini kita bisa mendapat nilai konsentrasinya kan, berarti nanti pas praktek kita mau bikin seri konsentrasinya berapa aja gitu. Nah, kan nilai A-nya udah diketahui, ya A minimum, A maksimum diketahui. Berarti nanti pas kita bikin konsentrasi, ada konsentrasi minimum sama konsentrasi maksimum yang harus kita buat. Nah, ini kan teoritis sekali kan, berarti ya ini namanya dibuat secara teoritis gitu kan. Nah, untuk mencari nilai konsentrasi, itu berarti absorbansi dibagi dengan koefisien absorptivitas terus dikali sama si tebal kuvvet itu. Berarti konsentrasi minimum yang bisa kita buat absorbansinya 254 dibagi dengan absorbansi minimum yang kita buat berarti 0,15 dibagi nilai absorptivitas molarnya itu 0,0254 kali 1. Sebenarnya 1 nggak usah diikutin, nggak apa-apa, tapi aku pengen aja. Nah, berarti diketahui nilai konsentrasi minimum yang bisa dibuat adalah 5,91. Nah, biar enak, kita bulatin aja 5,91 itu menjadi tidak ada koma. Jadinya 6 kan? Nah, terus itu konsentrasi minimum. Kemudian kita bisa ukur konsentrasi maksimumnya. Konsentrasi maksimum diperoleh dari nilai absorbansi yang maksimum. Ketika kita pakai 0,15, berarti di sini pakainya 0,85 dibagi kayak tadi 0,0254 dikali 1. Nah, dapat nilai sebesar 33,4. Kita bulatin lagi aja biar menjadi gampang pas kita buat praktikumnya nanti, jadi 33. Nah, berarti nanti konsentrasi minimum yang dibuat itu 6 sampai 33. Kita bisa ambil nilai tengahnya. Nah, di sini kalau 6 sampai 33 itu kan
ada kelipatan 6 kan. Nah, minimal yang biasa dipakai itu kayaknya 5 seri konsentrasi atau 7 juga boleh. Semakin banyak datanya itu semakin bagus. Soalnya biasanya nanti nilai itunya kayak simpangan bakunya bakal semakin kecil. Nah, untuk syarat yang kedua, perbandingan antara konsentrasi satu dengan konsentrasi yang lain itu harus sama. Nah, di sini aku ambil kelipatan 6, 12, 18, 24, 30. Kan ini semua masuk ke rentang 6 sampai 33. Nah, perbandingannya itu harus sama. 6 ke 12 itu tambah 6, tambah 6, tambah 6, tambah 6 gitu kan. Jadi ini adalah faktor kelipatan 6 semua. Nah, kemudian udah dapat nih konsentrasi yang bisa kita buat, yaitu 6 dalam ppm. 6 ppm, 12 ppm, 18 ppm, 24 ppm, dan 30 ppm. Nah, kemudian kita tinggal cari nilai absorbansinya. Kita tinggal balik aja. Kalau tadi kita cari nilai konsentrasi itu absorbansi dibagi absorptivitas kali tebal kuvert. Kalau kita mau cari nilai absorbansinya, berarti tinggal pakai rumus ini lagi. Jadi A kali B kali C gitu kan. Berarti di sini A-nya 0,0254 dikali B-nya itu 1, C-nya berarti konsentrasi yang mau kita buat yaitu 6. Berapa hasilnya? 0,1524. Kita tinggal tarik garis, udah ketemu semuanya. Nah, ketika udah ditentukan konsentrasi sama absorbansinya, dari sini kita tinggal buat kurva kalibrasi tersebut. Kita tinggal blok aja. Blok. Ini kalau pakai Excel itu gampang, kalau pakai kalkulator ini baru agak lumayan ribet. Jadi aku saranin pakai Excel aja, langsung ketemu nanti nilainya. Nah, ini langsung ketemu. Aku lebih suka aku tandain biar ntar nggak keliru. Ini nilai absorbansi, dia kan sumbu Y, ini sumbu X-nya adalah konsentrasi. Konsentrasi. Nah, kita tinggal munculin nilai persamaannya dari garis ini. Ini persamaan yang mau kita buat adalah persamaan linear, jadi pilih yang linear. Oh ya, tadi ini ditambah triangle aja, kayak biasa. Terus kita munculin nilai persamaannya, terus kita munculin nilai R-nya. Nah, untuk hukum Lambert-Beer ada minimum nilai R yang bisa digunakan, yaitu 0,9997 kalau nggak salah. Nanti bisa dibuka lagi. Nah, di sini kebetulan nilai R-nya bagus banget, 1. Karena nilai R itu maksimal juga 1. Jadi ini datanya bagus. Kita pilih konsentrasinya bagus. Seri konsentrasinya bagus. Nah, kita tinggal tulis Y sama dengan 0,0254X. Nah, ini dikurangi 5E-16 itu sama aja 0,0000-nya sampai 16 kali. 16 0 gitu kan. Jadi itu banyak banget. Jadi kayak nggak usah dicantumin juga nggak apa-apa karena tidak berpengaruh signifikan. Jadi persamaan yang didapat adalah 0,0254. Jadi sudah didapat kurva kalibrasi secara teoritisnya, itu dengan menggunakan konsentrasi seperti ini dalam ppm ini tentunya, dan absorbansi seperti ini, kurvanya seperti ini, persamaannya seperti ini. Ini berarti nomor 1 sudah kelar. Berarti kurva kalibrasinya Y sama dengan mempunyai persamaan Y sama dengan 0,0254X. Selanjutnya, nomor 2 yang ditanya adalah tentang berat serbuk kapsul yang ditimbang yang setara dengan 100 mg. Nah, kan di sini kapsulnya itu yang dipakai 20 kapsul, bobotnya 650 mg. Nah, diketahui masing-masing masing-masing kapsul itu mengandung 250 mg, kurang lebihnya mengandung 250 mg si chloramphenicol. Berarti ini soalnya tuh kayak kalau kita mau ngambil 100 mg chloramphenicol, itu kita harus mengambil serbuk dari obat
chloramphenicol itu berapa banyak. Kan kalau kapsul itu isinya nggak cuma chloramphenicol aja, ada excipientnya. Nah, kita mau ngambil yang campuran excipient sama chloramphenicol, tapi isinya itu chloramphenicol-nya setara dengan 100 mg. Nah, gimana caranya? Berarti kita masukin yang mau kita ambil berapa, yang mau kita ambil kan, ini tulis nomor 2. Yang mau kita ambil 100 mg. Kita ambilnya dari mana? Kita ambilnya itu dari 20 kapsul, di mana masing-masing kapsul itu mengandung 250 mg. Nah, terus 100 bagi 20. Dan ini itu totalnya berapa ini? Totalnya berapa? Total excipient, total apa ya? Jumlah totalnya dengan excipient berapa banyak? 6.500. Nah, jadi ketemu di sini angkanya adalah 130. Jadi apa namanya? Jawabannya kalau mau jawabannya berat serbuk kapsul yang ditimbang setara dengan 100 mg chloramphenicol adalah 130 mg. Jadi anggapannya itu dalam 130 mg ini, dalam 130 mg kapsul yang isinya ada chloramphenicol sama excipientnya itu mengandung chloramphenicol sebanyak 130 mg. Nah, mengandung chloramphenicol sebanyak 100 mg. Udah, ini nomor 2. Lumayan easy, lumayan gampang. Terus selanjutnya kita pergi ke nomor 3. Yang ditanya adalah kadar. Nah, untuk mendapatkan kadar, di sini udah dilakuin praktikum, udah dilakuin percobaan, di mana ketika yang udah ditimbang setara 100 mg berarti serbuk serbuk kapsul 130 mg ini dilarutkan ke dalam labu ukur 100 ml. Kemudian kan dilarutin, habis itu diambil dari situ 1 ml, kemudian diencerkan lagi ke dalam labu ukur 50 ml. Jadi diambil 1 ml terus dikasih air lagi nyampe 50 mili. Nah, ternyata pas diuji itu memperoleh nilai serapan sebesar 0,505. Berarti dari nilai ini kita bisa cari berapa besar konsentrasi yang terkandung di dalam sampel yang kita uji. Nah, kita ngambilnya dari mana? Tadi kita udah dapat persamaan linearnya, regresi linearnya, yaitu Y sama dengan 0,0254. Y sama dengan 0,0254X. Nah, Y itu kan absorbansi. Kita masukin absorbansi yang didapat ketika praktikum, yaitu sebesar 0,505 sama dengan 0,0254X. X itu kan konsentrasi, berarti dari sini kita bisa menghitung konsentrasinya. Berapa konsentrasinya? Berarti tinggal dibagi 0,505 dibagi 0,0254. Ketemu, ini 2 angka aja biar kita nggak bingung. Nah, berarti nilai X-nya, ingat, X yang kita masukin di sini masih dalam satuan ppm. Berarti 19,88 ppm. Itu setara dengan 19,88 mg per liter. Nah, kita disuruhnya mencari kadar chloramphenicol tersebut, kadar chloramphenicol dalam kapsul, Bu. Kalau ini masih kadar chloramphenicol dalam larutan yang kita uji. Nah, kita untuk menentukan kadar di kapsulnya tinggal kita kalikan dengan faktor pengencernya. Kan ini anggapannya 19,88 itu dalam kadar yang terkandung di dalam larutan si 50 mili ini. Nah, sedangkan ini sebelumnya itu berasal dari 1 mili dari larutan baku. Berarti kita tinggal kalikan faktor pengencernya. Caranya gimana? Kadarnya berarti 19,88 mg per liter kali faktor pengenceran. Faktor pengenceran. Berarti 19
0,88 miligram per liter. Oh ya, untuk satuannya mending diikutin aja, takutnya nanti kalau beda satuan kita takut salah. Nah, ini di sini itu dalam liter. Nah, faktor pengenceran yang dibuat di atas itu adalah 100 mili kan awalnya larutan bakunya. Nah, 100 mili berarti kita ubah dulu. Kita tulis dulu aja deh 100 mili. Nah, dari 100 mili itu tadi diambil 1 mili untuk dilarutkan ke dalam 50 mili. Berarti dikali 50-nya, 50 mili dibagi 1 mili. Nah, ini cara menghitung faktor pengenceran. Jadi, awalnya dibuat 100 mili, terus diambil 1 mili dibuat dalam 50 mili. Kemudian diencerkan ke dalam 50 mili. Jadi, untuk menghitung faktor pengencerannya seperti ini. Nah, ini kan belum sama satuannya. Ini liter, ini mili. Jadi, kita jadiin liter semua aja. Miligram per liter kali 100 mili berarti 0,1 liter kali 50 0,05 liter dibagi 0,001 liter. Berarti kita tinggal hitung 19,88 dikali 0,1 kali 0,5 dibagi 0,001. Nah, ketemunya adalah 9. Benar atau enggak nih? Ini kurang 0. 0,1 dikali 0,05 dibagi 0,01. Nah, ketemunya adalah 99,4. Berarti 99,4 apa? Nah, sisanya satuan yang masih ada adalah 99,4. 99,4. Berarti sini kadarnya 99,4 miligram. Nah, berarti yang kita uji itu mengandung 99,4 miligram. Nah, kalau kadar itu kan dalam persen. Kadar berarti 99,4 itu tadi kita ngujinya dari berapa banyak kloramfenikol. Itu tadi kita ujinya kan timbang setara, yang kita uji itu kan ditimbang setaranya itu 100 mg. Jadinya untuk menghitung kadar 99,4 mg dibagi 100 mg dikali 100% kali 100%. Berapa? Berarti sama dengan 99,4 dibagi 100 dikali 100. 99,4%. Jadi kadarnya adalah 99,4%. Untuk menghitung persen di sini nggak usah dimasukin nilai persennya, soalnya nanti akan berubah jadinya. Jadi mending kayak gini. Jadi 99,4%. Jadi kadar kapsul kloramfenikol tersebut adalah 99,4%. Ya, sekian ini tentang latihan soal spektrofluorometri kali ini. Sebenarnya masih banyak latihan soalnya, tapi intinya semua prinsipnya adalah sama. Menghitung caranya seperti ini, kita cari dulu regresi linearnya, kemudian ditimbang setara berapa yang diambil, kemudian tinggal dihitung kadarnya. Dan kalau bisa ini perhitungannya jangan sampai lupa, karena nanti di semester 5 di praktikum analisa farmasi ini diulang kembali selama setengah semester. Jadi jangan sampai dilupakan. Sekian, semoga bermanfaat. Nanti kalau ada salah-salah bisa ngomong ke aku aja biar aku koreksi punya aku yang salah. Terus kalau ada yang salah dalam ucapan atau perbuatan, aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.